Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang membuka Alkitab kita. Kita melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26. Saya bacakan bagi saudara satu ayat ini, Yehezkiel 36 ayat 26, dan saudara nanti bersama-sama kita membaca Efesus pasal yang kedua. Oke, Yehezkiel 36 ayat ke-26 saya bacakan bagi saudara sekalian. Ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, atau I will remove from you your heart of stone, dan memberikan hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, perjanjian baru. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama kelima ayat ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Firman-Mu sudah kami baca dan kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk merenungkan, mendengar akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman, Roh yang sama memimpin kami pada hari ini, dan memimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan boleh memberitakan firman sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan Tuhan yang siapkan hati kami menerima firman-Mu yang boleh menghidupkan kami, yang boleh mengkoreksi hidup kami, yang boleh menghibur dan memberi kekuatan dan memimpin kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin waktu perenungan firman pada sebentar ini seperti Engkau sudah memimpin di dalam waktu sebelumnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita masih melanjutkan akan seri tema kita. Di dalam 3 minggu terakhir ini kita telah membahas tentang Marks of Healthy Church, akan tanda-tanda daripada gereja yang sehat. Dan hari ini kita membahas tanda yang ketiga, yaitu a biblical understanding of conversion. Bagaimana gereja yang sehat itu adalah memiliki pengertian yang tepat, yang alkitabiah, tentang perubahan. Nah, ini kata yang jarang dipakai ya. Di dalam Alkitab kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai pertobatan. Tapi ya, istilahnya conversion itu bukan pertobatan sebenarnya. Conversion itu di dalamnya ada pertobatan. Ya, conversion itu perubahan. Nanti kita akan lihat di dalamnya ada pertobatan dan iman. Seperti lagu tadi anak-anak sudah membaca true belief and true repentance. Ya, di dalam lagu tadi anak-anak ya. Jadi itu di dalam conversion itu ada dua aspek yang nanti kita akan pelajari. True belief and true repentance. Nah, saudara sekalian, ini adalah tema yang berkait erat dengan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi khususnya minggu lalu kita sudah membahas salah satu tanda daripada gereja yang sehat adalah gereja yang berfokus kepada Injil. Ya, dan kita sudah membahas tentang dua musuh daripada Injil. Ketika kita semakin mengerti apa arti Injil Yesus Kristus itu sesungguhnya. Dan hari ini kita akan memikirkan, melanjutkan akan tema itu sebenarnya,
tentang apa yang terjadi kepada kita, gereja Tuhan, yang telah menerima Injil itu. Ketika Injil itu tiba kepada kita, Injil itu tentu bukan tentang kita, Injil itu tentang Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita dari dosa. Dan Injil itu, berita baik itu tiba kepada kita, euangelion kalau di dalam bahasa Yunaninya, berita yang diberitakan menjadi berita fokus daripada para rasul, dan Rasul Paulus secara khusus berbicara tentang Injil. Dan ketika Injil itu tiba kepada kita, apa yang terjadi, apa yang harusnya terjadi di dalam hidup kita ketika Injil itu kita dengar dan tiba sungguh-sungguh, dan kita meresponi dengan tepat apa yang seharusnya terjadi. Nah, ini menjadi tanda gereja yang sehat. Dua kata yang seharusnya terjadi adalah radical change, ya, perubahan yang radikal ketika seseorang itu sudah menerima akan Injil Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentu perubahan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mudah, ya, perubahan apapun sebenarnya dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, baik gereja, baik pribadi, kehidupan kita mau berubah, itu sesuatu yang tidak mudah, apalagi setelah bertahun-tahun hidup di dalam cara yang lama. Lalu kemudian kita mau berubah, itu tidak mudah, ya, dari mulai cara duduk yang tidak baik gitu, sehingga kita menjadi sakit gitu, ya. Itu kita mau berubah susah, ya. Ada orang yang suka duduk kalau lagi makan tuh enaknya kakinya diangkat satu gitu, ya. Seperti tukang beca gitu di Indonesia. Itu berkali-kali dibilangin susah. Ini enaknya begini kalau lagi makan gitu. Enaknya begini gitu, ya. Jadi itu sesuatu yang susah. Saudara duduk di sini juga hampir setiap kali saudara duduk datang ke gereja ini duduk di tempat yang sama, bukan? Ya kan? Kalau saya mau lihat Angga, pasti saya lihat di situ. Pasti ada Angga di situ. Dia selalu duduk di situ. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, ada di situ. Jadi kita selalu, hampir semua kita, ya, duduk selalu hampir di tempat yang sama, kecuali tempat itu sudah ditempati orang lain. Begitu. Jadi kita mau nggak mau duduk di tempat yang lain. Atau kita datangnya terlambat, sudah harus duduk ke depan. Nah, yang duduk di depan pun susah. Karena tidak biasa duduk di depan. Ya, dan seterusnya. Saudara sekalian, tapi hari ini kita akan bicara tentang satu perubahan yang bukan bersifat luar atau bersifat sedikit-sedikit sementara, bersifat fenomena, ya, tetapi perubahan yang sangat mendasar waktu berbicara tentang conversion. Ya, conversion itu perubahan yang sangat mendasar. Alkitab tadi kita membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, Yehezkiel pasal yang ke-36, itu digambarkan dengan perubahan dari hati yang batu, hati yang the heart of stone, itu menjadi hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Ini perubahan yang terjadi adalah perubahan heart transplant, ya, transplant jantung. Itu perubahan yang sangat signifikan, ya. Perubahan jantung hati yang batu, hati yang tidak taat, hati yang melawan Tuhan, diubah oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan, dan diberikan hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Nah, itu perubahan yang terjadi. Efesus pasal yang kedua menggambarkan tentang orang yang mati di dalam dosa, Tuhan menghidupkan. Tidak ada yang lebih radikal daripada itu. Ya, dari mati menjadi hidup, mati di dalam dosa, sekarang hidup di dalam Kristus. Nah, itu perubahan yang Alkitab menggambarkan conversion itu seperti demikian, satu perubahan yang radikal, ya, dan conversion ini tentu salah satu aspek yang penting dan sentral di dalam keselamatan. Dan ketika kita memikirkan tentang gereja yang sehat adalah kita harapkan bahwa semua anggota gereja atau semua orang yang datang ke gereja secara rutin, atau paling tidak hampir semua orang yang datang secara rutin itu adalah orang-orang yang mengalami conversion, mengalami true belief and true repentance di dalam kehidupannya. Nah, itu yang kita mau pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara sekalian, sebelum kita memikirkan lebih jauh tentang conversion ini, kita perlu mengerti keadaan kita sebelum conversion. Sebelum conversion itu perubahan, ya, perubahan. Sebelum perubahan itu kita dari mana dan berubah menjadi kemana? Ya, kita harus pikirkan bersama pada pagi hari ini. Satu kata sebelum kita mengalami conversion adalah kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa.
Roma 3:23 ayat yang terkenal, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. We all have sinned and fall short of the glory of God. Itu mungkin bukan kehilangan ya, tetapi tidak mencapai akan kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Apa artinya fall short of the glory of God? Penjelasan yang paling tepat ya di dalam Roma itu sendiri. Bagaimana Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang berbuat orang-orang yang Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan, ini kuncinya di sini ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah inilah fall short of the glory of God, bahwa manusia yang tidak memuliakan dan menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya termasuk kita, Dia adalah pencipta kita. Tanpa Allah kita semua tidak ada, segala sesuatu tidak ada. Tetapi Allah yang menciptakan sumber segala sesuatu itu. Tetapi kita yang telah diciptakan bukannya menyembah Dia, bukan taat kepada Dia, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan firman kepada kita, tetapi kita membelakangi Tuhan dan menyembah apapun. Kalau bukan Allah, bukan pencipta, berarti kita akan menyembah ciptaan, termasuk akan diri kita sendiri. Manusia yang fana dan segala sesuatu, uang, kemakmuran, ketenaran, dan sebagainya. Manusia menciptakan segala sesuatu yang fana. Ini adalah esensi daripada dosa, dan ini merupakan sesuatu yang extremely, infinitely serious. Kita kadang-kadang berpikir tentang dosa itu, dosa berzina, membunuh, berbohong, dan sebagainya. Itu adalah dosa, tentu itu adalah dosa. Tetapi semua akar atau esensi daripada dosa, segala sesuatu yang perbuatan jahat yang kita lakukan adalah karena kita tidak memuliakan Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak menghargai Dia sebagaimana apa yang seharusnya Dia terima. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia sebagaimana apa yang seharusnya Dia terima sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau saudara mengingat bagaimana Daud itu melakukan dosa yang sangat besar, dia berzina dengan Batsheba dan juga kemudian membunuh akan suami daripada Batsheba, Uria itu adalah dosa, kesalahan yang besar. Tetapi ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur dia, maka Nabi Nathan menyuarakan firman Tuhan, kau melakukan kejahatan ini, dosa ini, dan mengatakan, mengapa engkau telah menghina aku? You have despised me. Itu puncak daripada kesalahan dan dosa daripada Daud. Memang berzina dan membunuh itu suatu dosa yang besar, tetapi akar daripada semuanya itu dan dosa yang paling besarnya boleh dikatakan karena Daud telah menghina Tuhan. Daud has despised the Lord. Karena itu ketika Daud bertobat, dia menulis dalam Mazmur pasal 51, dia mengatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Tentu dia berdosa, bersalah kepada Uria, kepada Batsheba, itu dosa yang besar, ya. Tetapi Daud sadar esensi daripada dosa adalah karena dia telah menghina Tuhan dan dia telah berbuat dosa melawan akan Tuhan. Ini yang kita perlu ingat ya, perlu diingatkan bahwa kita semua adalah semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa tidak ada seorang pun telah memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Tidak ada seorang pun saudara dan saya yang mentaati Tuhan sebagaimana kita seharusnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang berterima kasih dari dalam hati kita yang paling dalam kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita, memberi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh sedalam hati bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu Alkitab menegaskan kepada kita semua
itu adalah orang-orang yang layak menerima murka Allah dan menerima hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kita semua, ya, tidak ada seorang pun di dalam tempat ini dan di dalam dunia ini yang layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita yang adalah Efesus pasal 2 yang tadi kita mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dia dan semua kita adalah termasuk orang-orang yang dahulunya telah mati di dalam dosa, dan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah sama seperti mereka yang lain. Bukan hanya karena Paulus pernah membunuh, menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen, tetapi Paulus mengatakan semua kita, termasuk jemaat di Efesus, artinya juga termasuk kita semua, kita adalah orang-orang yang layak menerima murka Allah dan menerima hukuman kekal di neraka. Gehenna, itu di dalam Alkitab, di neraka, bahasa aslinya Gehenna 12 kali ditulis di dalam Alkitab, dan sudah mengetahui 11 kali itu keluar dari mulut Kristus. Sekali lagi ya, minggu lalu saya katakan kadang-kadang ada orang memikirkan Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu lemah lembut, ya, selalu tidak pernah atau sangat sedikit sekali berbicara tentang menghardik orang, menegur dosa, berbicara tentang neraka dan sebagainya. Itu sama sekali salah. Dari 12 kali Alkitab menulis tentang neraka, 11 kali itu keluar dari mulut Kristus. Ya, dia mengatakan di dalam Matius 18 misalnya ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara. Matius 18 ayat yang ke-9. Dia mengatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ya. Dan berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan, di dalam bagian yang lain dia mengatakan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan akan dilempar ke dalam neraka yang terdapat, di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya, ada kesusahan yang begitu berat, ada kertak gigi, kedinginan, ada api di situ. Kertak gigi itu kedinginan yang sangat dingin, tetapi juga ada api yang sangat panas yang tidak pernah padam apinya di situ. Kepanasan yang sangat panas sekaligus kedinginan yang sangat dingin. Nah, itulah api neraka. Wahyu pasal 14 yang kita sudah bahas waktu membahas tentang kitab Wahyu. Di situ dikatakan orang-orang itu there is no rest day or night bagi mereka. Tidak ada istirahat siang dan malam, selama-lamanya mereka mengalami eternal death bagi mereka yang tidak menyembah kepada Allah yang sejati. Saudara sekalian, saya menjelaskan ini supaya kita feel ya the kengerian akan dosa, bahwa kita semua, saudara dan saya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang sebenarnya layak menerima segala kebaikan kasih Tuhan dan keselamatan yang kita terima dari diri kita sendiri, karena kita adalah orang yang berdosa dan kita begitu dekat dengan neraka. Selangkah lagi kita jaraknya antara hidup kita dengan neraka. Lebih dekat daripada bangku yang sudah duduki sekarang. Kita begitu dekat dengan neraka. Kalau tanpa anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka kita akan masuk ke sana dan keadilan Tuhan ditegakkan ketika kita adalah orang-orang yang akhirnya kalau kita semua orang masuk ke dalam neraka, karena ini adalah hukuman yang sepatutnya kita terima karena kita telah melawan akan Allah yang infinite, Allah yang kekal, Allah yang pencipta segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan manusia di dalam Adam dan kita semua telah turut bersama-sama berdosa melalui seluruh hidup kita. Kita selangkah lagi jaraknya antara kita dengan maut. Saudara sekalian, tapi kita bersyukur, kita sungguh bersyukur, mengerti berapa dalam kita telah jatuh, mengerti berapa ngerinya hukuman dosa kepada kita manusia yang berdosa, maka kita semakin bersyukur mengerti berapa anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kalau dalam keadaan kita mati di dalam dosa, maka kita tahu satu-satunya cara
manusia, saudara dan saya itu boleh diselamatkan, boleh dihidupkan kembali adalah kalau Allah berintervensi menyatakan anugerahnya kepada kita. Itulah yang dinyatakan, itulah kabar baik, itulah kabar yang sangat baik yang kita boleh dengar di dalam Injil Yesus Kristus. Efesus pasal 4 yang tadi kita baca ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara sekalian, ini adalah anugerah yang besar yang kita tidak mungkin mengerti sepenuhnya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Anugerah keselamatan yang diberikan hanya di dalam Kristus yang telah menjalani kehidupan yang sempurna, sepenuhnya taat. Tidak ada satupun perkataan, pikiran, dan hidupnya yang melawan akan kehendak Bapanya yang di surga. Dia menghidupi kehidupan yang taat sampai mati di atas kayu salib, dan melalui kematian dan kebangkitannya ini menjadi jalan satu-satunya bagi kita yang beriman di dalam Kristus itu boleh diselamatkan. Jalan keselamatan Tuhan sudah berikan, Dia datang membuka jalan itu, memberi jalan itu, menerima murka Allah di dalam dirinya. Tetapi tidak semua orang di dalam dunia ini itu menerima anugerah keselamatan ini. Jalan itu telah dibuka, tetapi tidak semua orang itu menerima anugerah keselamatan ini. Alkitab berkali-kali menegaskan hanya mereka yang beriman di dalam Kristus dan yang bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal kita tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa yang beriman kepadanya tidak binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Roma 1 ayat 16 berbicara tentang Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi tentang iman. Tentang orang yang percaya. Ya, dalam Kisah Para Rasul, dalam bagian lain menegaskan bahwa perlunya kita bertobat meninggalkan akan dosa-dosa kita. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia berkhotbah tentang Kristus yang telah mati menebus dosa manusia, dan hati orang-orang Yahudi itu tertusuk hatinya mendengar akan berita Injil dan mendengar akan dosa mereka yang begitu besar. Dan mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, saudara? Maka Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi mari kita buka dua bagian ini yang menegaskan pengertian daripada conversion. Di dalam Kisah Para Rasul, dua bagian yang menegaskan ini. Pertama, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Inilah bagaimana para rasul menggambarkan akan apa yang terjadi kepada orang-orang bukan Yahudi. Kisah 11 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, ini kepada bangsa-bangsa lain juga, mereka orang-orang yang bangsa lain yang mendengar Injil, mereka kemudian percaya, bertobat. Inilah para rasul menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. God has granted even the Gentiles repentance unto life. Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Pasal 14 ayat yang ke-27. Pasal 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ya, He had opened the door of faith to the Gentiles. Pintu iman itu telah dibukakan pada orang-orang bukan Yahudi juga.
Jadi di sini adalah kita melihat dua sisi dari satu mata koin. Ya, apa itu conversion? Bicara tentang conversion. Conversion terdiri dari tadi ya, repentance, bertobat. Repentance itu turning 180 derajat, berbalik daripada dosa, daripada tidak percaya, berbalik 180 derajat. Itulah repentance. Dan bukan hanya repent, bukan hanya meninggalkan dosa, berbalik daripada dosa. Tapi juga ada iman, faith, percaya kepada Tuhan. Percaya bergantung kepada Kristus, satu-satunya jalan keselamatan kepada kita. Nah, ini adalah conversion. Ya, jadi perubahan ini terjadi di dalam dua aspek. Repent, bertobat, meninggalkan dosa, berbalik 180 derajat. Dan beriman, percaya, bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang ketika orang-orang yang ada di dalam gereja itu sungguh-sungguh mengalami akan conversion seperti ini, maka itu adalah gereja yang sehat, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada orang yang tidak bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka yang akan menerima anugerah keselamatan. Dan juga di sisi yang lain tidak ada orang yang tidak beriman di dalam Kristus, itu yang akan menerima akan anugerah keselamatan itu. Jadi ini dua aspek yang sangat penting ya di dalam gereja yang sehat. Gereja yang sehat adalah di mana kita mengerti akan apa artinya true conversion, ya, true repentance and true faith di dalam Kristus. Dan kita semua, paling sedikit hampir semua kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan pikirkan lebih lanjut apa artinya beriman di dalam Kristus. Ya, beriman di dalam Kristus tentu bukan hanya kita berkata aku percaya kepada Tuhan. Ya, ini menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita di dalam gereja, bahkan di dalam negara yang mempunyai latar belakang kekristenan, orang-orang yang tidak pernah ke gereja pun, orang-orang yang drug addict, yang memukul istrinya, kalau ditanya kamu percaya kepada Yesus enggak? Aku percaya kepada Yesus. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya bilang percaya kepada Yesus, tetapi betul-betul percaya di dalam hatinya. Dan kita akan berpikir apa artinya percaya, apa artinya beriman di dalam Kristus. Yaitu kita dipersatukan dengan Kristus dan itu akan menghasilkan hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Beriman juga bukan hanya berkata, bukan hanya kita agree kepada doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Oke, aku setuju dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Percaya beriman itu bukan hanya setuju, bukan hanya tahu bahwa Allah itu Allah yang hidup. Alkitab mengatakan, kau percaya Allah itu satu, setan pun tahu dan dia percaya Allah itu satu. Karena tidak ada kebenaran yang lain. Allah itu satu, dia adalah satu-satunya Allah. Dan setan gemetar karena dia tahu Allah itu Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya itu. Tetap jadi tahu dan agree akan kebenaran itu bukanlah iman. Iman lebih daripada itu. Lalu apa artinya? Apa artinya mengalami pertobatan yang sejati dan memiliki iman yang sejati di dalam Kristus? Dan di sini saya akan memberi dua contoh untuk kita boleh mengerti akan hal ini. Satu adalah contoh yang negatif dan satu adalah contoh yang positif. Ya, contoh yang negatif adalah di dalam perumpamaan atau bukan perumpamaan ini, percakapan antara Kristus dengan orang muda yang kaya. Sudah banyak yang sudah tahu akan cerita itu. Bagaimana seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, lalu kemudian percakapan berlangsung sampai terakhirnya Tuhan Yesus mengatakan, hanya satu yang kurang dari engkau, pulanglah, juallah seluruh harta milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin dan kau ikutlah aku. Hanya itu terakhir, hanya itu satu hal saja yang kurang kau lakukan. Maka kita menyatakan situ, maka orang muda yang kaya itu mendengar kalimat itu, dia meninggalkan Kristus. Dia bukan ikut Kristus, dia meninggalkan Kristus, pergi meninggalkan Kristus dengan sedih karena banyak hartanya. Ini contoh yang negatif, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, di sini kita boleh mengerti apa artinya true repentance juga, ya, true conversion. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, alangkah sukarnya
orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita tahu artinya adalah Tuhan Yesus tidak bermaksud tentang ada satu tempat, ada satu pintu yang disebut lubang jarum yang kecil di mana semua unta itu harus meninggalkan semuanya boleh masuk ke lubang pintu yang disebut lubang jarum itu. Tidak. Ini berbicara tentang lubang jarum, sungguh-sungguh lubang jarum. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Masih lebih mudah seekor unta yang besar itu masuk ke dalam lubang jarum yang kecil itu. Masih lebih mudah itu. Artinya itu pun tidak mungkin. Bagaimana unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Memang itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itulah menjadi respons daripada murid-murid mengerti. Mendengar kalimat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau begitu murid-murid mengatakan siapa yang bisa diselamatkan? Kalau orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga lebih susah daripada seekor unta masuk ke lubang jarum. Kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Dan Tuhan Yesus mengatakan memang betul tidak ada yang bisa diselamatkan dengan kekuatanmu sendiri. Memang it is impossible with man, but everything is possible with God. Jadi kita boleh mengerti poin pertama di sini secara ini adalah contoh negatif, tapi kita boleh mengerti prinsip yang penting di sini daripada conversion adalah semata-mata anugerah Tuhan sekali lagi. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan jerih lelah kita, pengorbanan kita. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena yang kita adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Tidak mungkin bisa berespons kepada Tuhan, tidak mungkin bisa berespons kepada Injil Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita kalau Roh Kudus tidak bekerja menyertai pemberitaan Injil itu, membuka hati kita, memberikan kita hati yang baru, memberikan secara misterius bekerja dalam hati jiwa kita, roh kita yang paling dalam, sehingga dia melahirbarukan kita. Sehingga kita yang sudah mati dalam dosa yang tidak mungkin berespons, orang yang sudah mati tidak mungkin berespons kepada apapun. Kita goncang-goncang, kita letakkan bom di depan matanya, di depan sebelah telinganya. Kalau orang yang sudah mati, dia tidak akan berespons. Dia sudah mati di dalam dosa. Hanya karena Roh Kudus yang bekerja, melalui Injil yang diberitakan kepada kita, Roh Kudus menyertai, memimpin, dan bekerja di dalam hati jiwa manusia, melahirbarukan, memberi hidup yang baru, sehingga kita boleh berespons, menyadari akan dosa-dosa kita, dan bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan beriman kepada Kristus. Percaya, sadar, menyadari, sehingga kita menyadari betapa menjijikkannya dosa kita. Berapa kita adalah orang yang sudah mati di dalam dosa, yang tidak ada pengharapan di dalam diri kita sendiri. Kesadaran itu adalah kesadaran ketika kita sudah dibangunkan, diberikan hidup yang baru. Dan kemudian menyadari berapa besarnya kasih Tuhan, berapa besarnya anugerah Tuhan, berapa besarnya akan pengorbanan yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Dia telah mati bagi kita, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang beriman di dalam Kristus itu boleh dibenarkan oleh Allah. Itu adalah kita menyadari berapa besarnya, dan kita boleh datang kepada Tuhan. Ini adalah semata-mata anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Masuk ke dalam contoh yang positif di sini. Di dalam Matius pasal 13 ayat ke-44, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah itu adalah seperti seorang yang menemukan harta yang besar di dalam ladang. Harta karun yang besar, yang begitu berharga. Yang dia tidak pernah melihat harta yang begitu berharga itu adalah di dalam ladang. Karena itu dia pulang, ini ladangnya bukan miliknya, dia pulang, dia menjual semua miliknya dengan sukacita. Nah, inilah natur yang kedua, dan kita bisa melihat di sini sense daripada kita mengerti dari teologi John Piper yang mengajarkan tentang Christian hedonism, desiring God. Dia pulang, orang ini pulang dan dengan sukacita menjual seluruh hartanya dan membeli dengan uang yang dia miliki itu, membeli akan tanah ini, membeli akan, karena di dalamnya adalah harta yang terpendam, yang begitu mahal, begitu berharga. Saudara sekalian,
Di sini kita boleh mengerti ya bahwa arti true conversion itu ya, perubahan yang sejati itu bukan hanya ini adalah anugerah Tuhan, tetapi ada sesuatu yang terjadi secara radikal di dalam jiwa manusia. Tadi kita adalah orang-orang seperti orang muda yang kaya itu, yang kita merasa Tuhan, keselamatan itu it's boring. Itu tidak berharga. Hidupku oke saja tanpa Tuhan dan sebagainya. Tidak pernah berpikir persoalanku hanya persoalan-persoalan di dalam dunia ini, sakit, penyakit, rugi, jatuh dan sebagainya. Ya, tidak puas, urusan rumah, urusan uang dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan yang patut menerima murka daripada Allah. Kita tidak pernah sadar itu sampai Tuhan membukakan itu di dalam hidup kita. Kebenarannya bahwa persoalan manusia yang paling dalam adalah ketika manusia telah berdosa melawan Tuhan dan patut menerima murka daripada Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita disadarkan akan hal itu, maka ada sesuatu yang radikal terjadi di dalam hati dan jiwa kita yang paling dalam. Kita mulai sadar, khususnya dengan insight dari John Piper ini, kita mulai sadar bahwa Tuhan adalah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatannya bahwa itu adalah sesuatu yang segala-galanya di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan yang menyelamatkan saya, maka semua harta yang aku miliki, semua pekerjaan yang baik aku miliki, rumah yang aku miliki, keluarga yang aku miliki, kalau jiwaku adalah jiwa yang akhirnya binasa di dalam neraka, menerima murka Allah sampai selama-lamanya, maka itu semua menjadi sia-sia belaka. Sudah sekarang kita mulai sadar. Kesadaran itu adalah kesadaran yang dari Tuhan. Kita mulai sadar bahwa mengikut Tuhan dan Tuhan dan firman-Nya dan dirinya sendiri itu lebih berharga daripada segala sesuatu. Ini adalah harta yang terpendam, yang sebelumnya kita tidak mengerti, tidak tahu. Tuhan yang bukakan kepada kita mulai sadar itu. Dan ketika kita sadar, kita akan pergi dan dengan sukacita kita akan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu ciri yang penting, saudara sekalian, di dalam true conversion. Kita berarti menjadi orang-orang yang seperti tadi kita baca, kita adalah orang-orang yang telah lahir baru. Kita adalah orang-orang yang menjadi manusia baru, memiliki hati yang baru. Kita adalah manusia yang menginginkan Allah lebih daripada segala-galanya. Itulah orang yang memiliki true conversion, menginginkan Allah lebih daripada segala-galanya. Sebelum kita lahir baru, dahulu kita menyukai banyak hal. Ini salah satu insight bagaimana kita sadar tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami conversion, perubahan. Dulu kita sebagai juga manusia pada umumnya dalam dunia ini kita menyukai banyak hal. Kita bisa suka dan senang dan bersukacita menikmati makanan yang enak. Ya, semua orang di dalam dunia ini menikmati makanan yang enak. Kita suka enjoy makanan yang enak. Kita suka jalan-jalan, ya, menikmati bertamasya. Kita suka ngobrol dengan teman-temannya dekat kita. Kita senang, hidup kita tuh menginginkan itu. Ada orang-orang yang senangnya shopping. Dia kalau shopping, baru aku ini hidup, gitu. Aku baru shopping. Ya, ada orang-orang yang suka investment, apalagi mendapatkan investment yang jitu. Wah, berkali-kali lipat langsung. Di dalam 1-2 tahun berkali-kali lipat investmentnya itu. Dia akan senang sekali. Ya. Atau anak-anak muda suka main games. Itu my existence. My games. Atau ada orang-orang yang suka senang musik atau seni atau teknologi atau apapun. Kita adalah orang-orang yang dulu bisa senang, sukacita, menikmati itu semua. Tapi tidak ada orang yang belum lahir baru, yang belum mengalami pertobatan, perubahan yang sejati, yang mengatakan sukacitaku adalah ketika aku mendapatkan Tuhan. Tidak ada.
Tidak ada orang di dalam dunia ini yang akan mengatakan itu. My desire adalah Tuhan. Sukacitaku adalah di dalam Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, itu adalah sukacitaku yang besar. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita pikirkan. John Piper mengatakan mungkin sekarang lebih penting untuk kita bilang bukan hanya percaya kepada Tuhan. Itu bahasa Alkitab. Beriman, conversion artinya beriman kepada Kristus, meninggalkan dosa dan beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Tapi apa artinya beriman di dalam Kristus? Salah satu tanda yang kita harus lihat adalah bahwa kita di dalam hidup kita ketika beriman sungguh perubahan itu terjadi dalam hati kita, maka kita sungguh menginginkan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kita mungkin masih menikmati makanan-makanan enak, ngobrol dengan teman, sesuatu yang banyak hal yang tidak berdosa pada dirinya sendiri, investment, musik, seni, teknologi, itu sesuatu yang tidak berdosa pada dirinya sendiri. Tetapi itu semua tidak lagi menjadi yang paling utama di dalam hidup kita. Kalau teknologi diambil, kalau teman-teman kita diambil, investment kita rugi, kalau kesehatan kita mulai runtuh, kita tidak menjadi hilang pengharapan. Karena kita memiliki Tuhan. Orang-orang yang menjelang akhir, tadi Pak Andreas mengingatkan kita. Orang papanya sudah 86, sudah sakit dan akan from bad to worse, demensia. Mulai sadar apa yang paling penting di dalam hidup kita, di dalam hidupnya. Tapi biarlah kita bukan sadar setelah tua seperti demikian. Mulai sekarang setiap kita, sejak muda, setiap orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, itu harus terjadi. Dia akan menikmati Tuhan, menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Perintahnya bukan hanya, mungkin yang penting adalah bukan kalimatnya bukanlah percaya kepada Kristus, karena sekali lagi kata percaya itu sudah di downgrade, tidak lagi sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang percaya. Percaya pikir apa? Orang-orang tidak pernah ke gereja, orang-orang yang hidup di dalam dosa, ketika ditanya percaya kepada Yesus, mungkin percaya bahwa Yesus itu ada, percaya, tapi tidak pernah mengerti, tidak cukup setuju percaya Yesus pernah ada, Yesus pernah mati. Hanya orang-orang yang beriman di dalam Kristus, hanya orang-orang yang bertobat meninggalkan dosanya dan percaya beriman di dalam Kristus, artinya menyatakan seluruh hidupku akan tidak ada artinya dan aku akan mati. I can do nothing without Christ. Apart from Him, I can do nothing. Kesadaran itu di dalam jiwa kita dan keinginan hati kita yang paling dalam menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, pemazmur mengatakan. Dagingku, hatiku habis lenyap, tapi bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama saudara sekalian pada hari ini. Saya ajak kita pikirkan bersama-sama apakah betul kita sungguh mengingini Dia lebih daripada segala-galanya. Apa yang membuat kita menjadi digerakkan, apa yang mendorong hati kita, hidup kita sehari-hari. Yang membuat kita bangun tidur. Tentu akan ada banyak persoalan-persoalan hidup kita yang kita hadapi. Saya mengatakan ini tidak membawa kita, ajak kita hidup seperti di sorga. Kita belum di surga, kita hidup di dalam dunia ini. Bukan impian, hidup yang bermimpi. Tidak, saya masih hidup di dalam dunia ini. Kaki masih menjejak di tanah. Tahu semua kesulitan-kesulitan dalam mendidik anak, di dalam masalah keuangan, di dalam rumah yang rusak, di dalam segala macam kehidupan, mobil yang mogok. Kita menghadapi semua hidup sehari-hari itu. Tapi dari semua hal hidup yang kita hadapi sehari-hari, apakah betul hati kita, sedalam-dalam hati kita adalah orang-orang yang mengingini Tuhan lebih daripada segala-galanya. Seperti rusa merindukan air, pemazmur mengatakan, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Seperti tanah yang tandus, yang kering, yang tidak ada airnya, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Saudara sekalian,
Inilah yang boleh kita renungkan bersama-sama. Conversion yang sejati adalah harus menghasilkan buah yang demikian karena kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Ketika Dia datang, Dia tidak hanya memperbaiki sedikit-sedikit hidup kita. Dia tidak hanya memperbaiki akan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, urusan uang, urusan relationship. Itu semua penting. Tetapi Dia pertama-tama membereskan hati kita yang paling dalam. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang besar. 1 Yohanes 5 mengatakan setiap orang yang terus-menerus percaya, everyone who goes on believing, terus percaya, everyone who goes on believing, bentuknya adalah present tense, present continuous action, yang terus-menerus percaya kepada Kristus. Bahwa Yesus adalah Kristus. Orang demikian adalah orang yang telah lahir, has been born. Ini adalah gambaran di lambang tensisnya adalah orang yang telah lahir, telah satu tindakan yang telah selesai tetapi terus sekarang ada. Telah lahir. Orang yang bisa percaya, beriman terus sampai hari ini adalah orang yang telah lahir dari Allah. This is how radical. Ya, kita lahir baru, menjadi manusia baru. Aku mendapati kehidupan yang baru. Ada orang-orang sering mengatakan bisa mengalami itu bukan. Aku jadi manusia baru setelah mengalami apa yang sangat radikal di dalam hidup dia. Aku adalah manusia baru. Aku lahir baru. Bukan hanya tindakan-tindakan sedikit di luarnya, tetapi dirinya sendiri menjadi manusia yang baru. Dan manusia baru itu adalah manusia yang lahir dari Allah. Roh Kudus sendiri yang memberikan hidup yang baru itu. Dan hidup yang baru ini adalah pasti hidup yang ingin menyenangkan Tuhan. Hidup yang mengingini Dia lebih dari segala-galanya. Hidup yang mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Saudara sekalian, saya mengatakan ini bukan berarti kita menjadi sempurna. Sudah sempurna. Kita masih hidup dalam dunia ini. Ya, kita masih hidup dalam dunia berdosa. Kita sendiri masih bergumul dengan dosa. Tetapi kalau orang-orang yang sudah mengalami true conversion, sadar. Ketika dia hidup dalam dosa, dia tidak senang terus hidup di dalam dosa. Dia tidak senang seperti babi berkubang di dalam lumpur dosa. Dia tidak senang, dia sudah berubah, hidupnya sudah ada hidup yang baru yang Tuhan berikan. Maka meskipun dia kadang-kadang jatuh, meskipun dia kadang-kadang tidak menginginkan Tuhan, kadang-kadang hidup kita terus disibukkan dengan sehari-hari dan kita bahkan melupakan Tuhan. Bukan saja yang tidak utama dalam hidup kita. Dia bukan menjadi salah satu yang penting pun tidak. Bisa menjadi problem seperti demikian. Karena itu khotbah hari ini, seperti hari ini, biar kita boleh diingatkan. Saya percaya saudara-saudara yang sudah lahir baru, saya percaya banyak di antara kita yang sudah lahir baru. Ada Roh Kudus di dalam hati kita, sudah sadar. Itu hidup yang tidak benar kalau kita tidak mengutamakan Dia. Hidup yang tidak beres. Kita sadar sedalam hati kita bahwa Tuhan sudah memberikan hidup yang baru, telah mengganti jantung kita. Kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka Dia harus yang menjadi utama dalam hidup kita. Bukan harus dalam pengertian kita masih manusia lama, kita berusaha menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Tidak, bukan itu. Kalau kita manusia baru, Dia sudah menjadi yang utama. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah mati, manusia lamaku, manusia yang berdosa, dikuasai dosa, sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Aku sudah meninggalkan manusia lamaku, turning repentance, dan beriman di dalam Kristus. Dan hidupku sekarang ini, hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Bukan berarti sekali lagi kita sempurna hidupnya, taat sepenuhnya, terus-menerus hati kita
sukacita dalam Tuhan, Tuhan terus-menerus yang utama dalam hidup kita. Tidak. Kita masih dalam dunia berdosa. Saya pun terus bergumul tentang hal itu. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah lahir baru, ketika firman Tuhan datang kepada kita, seperti firman Tuhan datang kepada Daud, yang adalah anak Tuhan sejati, a man after God's own heart. Tapi dia bisa berdosa sedemikian parahnya. Dosa yang begitu besar. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada dia, menegur dengan keras. Dia bukan marah. Dia bukan membunuh Nathan, nabi yang kecil itu, nabi yang tidak ada artinya itu. Dengan sangat mudahnya Daud membunuh Nathan, sangat mudah. Daud raja yang paling besar berkuasa. Nathan nabi yang sangat kecil, tidak berarti apa-apa dalam zamannya. Tapi dia membawa firman Tuhan. Ketika dia membawa firman Tuhan, Daud bukan marah, Daud bukan membunuh Nathan, dia bertobat, sadar dan dia mengaku akan dosa-dosanya. Aku telah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Kepada Engkau sajalah Tuhan telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Petrus ketika dia sadar akan dosanya, dia juga kembali kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh dia boleh mengasihi Tuhan. Tentu belum selesai juga, belum selesai. Daud setelah bertobat, Petrus setelah bertobat, dia bisa jatuh lagi dalam dosa. Kita tahu Daud jatuh lagi di dalam dosa yang lain. Tapi dia kembali lagi, dia tidak terus di situ. Dia kembali, bangun, mengikut Tuhan. Dan makin mengalami Tuhan, dan dia makin mengalami, menyadari bahwa betul Tuhan adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Allah tidak bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tidak. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk hanya mendatangkan kebaikan. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini adalah umat yang telah mengalami pertobatan yang sejati. Umat yang telah berubah, yang telah lahir baru, yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Maka dia akan hidupnya maju lagi, dan sungguh-sungguh menyatakan buah pertobatan di dalam hidupnya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Dan salah satu yang saya mau tekankan di sini, sudah lama saya tidak bicara tentang hal ini, yaitu biarlah kita salah satu bukti ya, salah satu ekspresi yang sangat nyata di dalam hidup kita bahwa kita mengutamakan Tuhan adalah di dalam kehidupan doa kita. Di dalam kehidupan doa kita. Karena doa itu ekspresi yang paling nyata bahwa Tuhan, hidupku, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Apart from you, I can do nothing. Kesadaran di dalam doa kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Secara bersama-sama dalam persekutuan doa, saya encourage saudara sekali lagi untuk datang di dalam persekutuan doa. Saya melihat belakangan terus makin menurun. Yang datang ke sini, yang ikut di dalam online pun terus menurun. Ini mulai menjadi gereja yang tidak sehat. Gereja yang tidak sehat. Semakin sedikit yang mengikuti, baik secara on-site maupun secara online. Biar kita diingatkan sekali lagi, kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Menyatakan Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Paulus mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa terus hidup di dalam dosa padahal engkau telah mati terhadap dosa. Nah, kita statusnya adalah orang yang mati, tidak ada hubungan dengan dosa. Bagaimana engkau bisa terus-menerus hidup di dalam dosa? Bukan berarti sekali lagi kita tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi ketika kita berdosa, kita sadar bukan hanya tidak menyenangkan Tuhan, kita sedang juga melawan diri kita sendiri yang telah ditebus oleh Tuhan. Manusia baru menjadi di dalam Kristus yang sudah lahir baru. Sekarang hidup di dalam cara yang lama. Hidup di dalam seperti manusia yang lama. Itu bertentangan dengan
apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita di dalam Kristus. Saudara sekalian, terakhir saya mau ngajak kita memikirkan tentang untuk kita boleh mengerti, mendorong kita sekali lagi, apa yang mendorong kita untuk hidup boleh sungguh-sungguh menyatakan pertobatan dan iman yang sejati dalam Tuhan. Saya pikir dan renungkan dan ngobrol dengan beberapa saudara juga, saya rasa salah satu pergumulan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir baru adalah kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak merasakan kasih Tuhan. Kita bertanya, apakah betul Tuhan sungguh mengasihi aku? Ya, dengan segala macam kehidupan kita yang ada kesulitan, tantangan, pergumulan, kegagalan, sakit, penyakit dan sebagainya, kita mulai bertanya di situ. Itulah pergumulan kita kadang-kadang. Tuhan, apakah Engkau sungguh mengasihi aku? Kalau lagi lancar, semuanya baik, semuanya bisnis baik, semuanya sehat, semuanya lancar, kita nggak begitu susah merasakan Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh mengasihi aku Tuhan. Tapi ketika kesulitan tiba, ketika tantangan yang besar, ketika sakit penyakit tiba, ketika pergumulan terus-menerus tidak habis di dalam keluarga, kita mulai bergumul, Tuhan, apakah Engkau sungguh Tuhan yang mengasihi aku? Saudara sekalian, tidak ada jawaban lain dalam Alkitab. Sekali lagi, bagaimana kita tahu Tuhan apakah Tuhan sungguh mengasihi kita? Balik lagi kepada Injil, balik lagi kepada salib Kristus. Kita akan tahu ketika kita memandang, memikirkan, merenungkan akan salib Kristus bagi kita. Karena disitulah puncak daripada kasih Allah dinyatakan kepada kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah Bapa yang tidak spare his own son. Tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Memandang kepada salib Kristus, sekali lagi mengingatkan kita kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, yang seharusnya terus mendorong kita untuk makin mengasihi dia dan makin taat kepada dia. Paulus sendiri terus tadi juga mengingatkan, Galatia 2 ayat 20 yang tadi saya kutip, bahwa hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Paulus juga bicara very personal. Dia sadar Tuhan bukan hanya mati bagi orang pilihannya. Tuhan bukan hanya mengasihi akan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi aku pribadi. Telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sadar sekali Kristus telah mati untuk dia. Dia yang seharusnya mati di atas kayu salib itu. Dia yang harusnya menerima murka daripada Allah itu. Dia pribadi harusnya menerima itu. Tapi Kristus telah mati bagiku. Dia telah menyerahkan nyawanya bagiku. Biarlah kita ingat akan hal ini. Dan seperti lagu yang kita suka nyanyikan, Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Kadang-kadang saya suka ajak kita menyanyikan lagu itu dengan mengganti katamu dengan ku. Supaya kita sadar betul-betul. Yesus menderita bagiku. Yesus mati bagiku. Cinta yang ajaib bagiku. Yesus mati bagiku. Bila kita terus memandang kepada salib Kristus, mengingat kebaikan cintanya yang terbesar yang telah dinyatakan bagi kita. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Roma 8 tadi yang saya kutip mengatakan, kalau dia telah memberikan yang terbaik itu, dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yang sangat dia kasih itu kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan
segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan Dia. Artinya segala sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita boleh hidup menyenangkan Dia, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita boleh taat kepada Dia. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita hidupnya boleh memuliakan, mengasihi Dia, mengasihi akan sesama kita. Sesuai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan memberikan segala sesuatu. Termasuk segala kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul kita butuhkan, perlukan. Dia memberikan itu semua. Biarlah kita sekali lagi diingatkan akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, dan menyadari bahwa anugerah yang Tuhan telah berikan itu akan muncul di dalam hidup yang meninggalkan dosa. True repentance and true faith, beriman di dalam Kristus. Percaya, memegang pada Dia, dan Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Mari kita terus bertumbuh, mari kita terus hidup taati Dia, dan juga terus akan mengalami pertolongan anugerah dan hidup di dalam rencana Tuhan yang indah bagi setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa. Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Cinta yang ajaib bagiku, Yesus mati bagiku. Mari kita berdiri sekali lagi menyanyikan lagu ini. Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Cinta yang ajaib bagiku, Yesus mati bagiku. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar, menegur kami, berikan Injil-Mu yang sejati bagi setiap kami. Yang bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam Kristus yang telah mati bagi kami. Yang kami bisa terima, meresponi, karena Roh-Mu yang kudus terlebih dahulu sudah bekerja di dalam hati kami, melahir barukan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, beriman di dalam Kristus. Tuhan, topanglah kami terus, pimpinlah kami dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya, oleh sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kalau ada di antara kami, Bapa, di antara kami yang hadir di sini, yang belum pernah sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Kristus, yang belum menyadari akan dosa dan belum meninggalkan akan dosa, kami mohon Roh-Mu yang kudus juga bekerja di dalam hati mereka dan memanggil mereka kembali kepadamu. Tuhan berbelas kasihan dan pimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi kami.